Salam dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan: mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kita supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun bersyukur seringkali menjadi salah satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sering merasa bahwa hidup ini tidak adil, merasa kurang berkecukupan, atau merasa masalah-masalah tidak pernah berhenti menyerang kita. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita dapat lebih bersyukur di dalam hidup kita ini? Di pagi hari ini kita akan belajar dari 3 bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari bagaimana cara supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama kita bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian yang kedua kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cara yang pertama yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita bersyukur kepada Tuhan adalah, yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Tadi kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita. Kita menyadari bahwa apa? Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita. Sehingga apa? Kebenaran Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah menyelamatkan kita. Ini adalah kebenaran yang paling indah dari kekristenan, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Namun banyak orang Kristen yang sering melupakan hal ini dalam hal mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak yang secara tidak sadar mengatakan kepada Tuhan, saya senang Engkau telah menyelamatkan saya dari dosa, tetapi menurut saya Engkau masih kurang baik jika Engkau tidak membebaskan saya dari masalah keuangan dan masalah kesehatan saya. Itu ya pemikiran kita sebagai umat manusia. Kita katakan Tuhan mengasihi kita, tapi kadang-kadang kita katakan, kenapa Tuhan tidak bisa mengatasi masalah keuangan saya, masalah kesehatan saya? Padahal kita salah berpikir. Kita harus sadar bahwa Tuhan mengasihi kita bukan dengan sebelah hatinya, tapi Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu sungguh amat luar biasa.
Nah, jika kita terus memiliki pikiran seperti itu, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih kita berkat Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi yang sebenarnya, kita tidak mau bersyukur. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini, melainkan karena apa yang kita miliki di dalam Dia. Sesungguhnya berkat dan sukacita sungguhnya bukanlah berasal dari seberapa kita miliki, melainkan dari seberapa yang kita mengenal kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita menyadari. Bahwa kasih dan keselamatan yang sungguh luar biasa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita. Menyelamatkan kita. Berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bagian yang kedua, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian yang kedua di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita khawatir di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan masih memegang kendali. Hal buruk yang Dia biarkan masuk ke dalam hidupmu tidak pernah Dia maksudkan untuk menghancurkan hidupmu, melainkan untuk menguatkan. Seringkali kita sedang memiliki kesulitan di dalam hidup. Orang-orang mengatakan kasihan sekali, dia sedang terkena musibah yang akan menghancurkan hidupnya. Tetapi jika ada yang bertanya kepada Tuhan, Dia akan mengatakan, dia bukan sedang berjalan menuju kehancuran. Dia sedang melalui pelatihan khusus dariku agar dia siap menjadi pemenang. Percayalah, Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi di dalam hidup, yang baik atau yang buruk, itu untuk masa depan kita yang terbaik. Kita melihat, kita harus bersyukur. Tadi firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saat-saat ini kita melihat apa yang terjadi. Banyak antrian yang dimana harus membeli napas lewat oksigen. Antrian untuk membeli tabung oksigen. Karena membutuh oksigen demi untuk membantu pernapasan. Kita yang masih sehat, kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan kita. Bagi kita, kita harus belajar bersyukur. Bahwa Tuhan masih memberikan kita nafas yang terbaik. Sehingga kita bisa bernapas. Tapi kita melihat,
saudara-saudara kita yang saat-saat ini menghadapi kesulitan harus dibantu dengan oksigen. Mari kita yang masih dalam keadaan sehat, mari kita belajar bersyukur, karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Jikalau Tuhan mengasihi kita, maka kita harus belajar bersyukur. Segala sesuatu yang terjadi dari setiap kehidupan kita, itu tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang jahat bagi kita, tapi rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar bagaimana cara kita mau belajar untuk bersyukur. Bersyukur bukan dalam hal yang baik, bukan dalam susah senang baru kita bersyukur, tapi baik dalam susah dan senang kita tetap belajar bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering kali berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Padahal yang benar, bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Ketika kita memilih untuk bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, berarti kita telah memilih untuk mulai meletakkan pandangan kita kepada Tuhan, dan bukan kita meletakkan pandangan kita kepada masalah, sakit, penyakit kita, persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau kita mau belajar bersyukur, berarti ada ketenangan di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita, jikalau kita melakukan itu, maka kita akan merasa tenang. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Pujian mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu. Jikalau hati kita tenang apabila kita dekat dengan Tuhan. Tapi jikalau hidup kita masih memandang kepada masalah, masih memandang kepada sakit penyakit, masih memandang kepada berita-berita yang membuat kita takut, maka kita tidak belajar bersyukur. Marilah kita memandang kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kita. Kesalahan yang beberapa dari yang kita miliki adalah apa? Kita terlalu sering menceritakan tentang besarnya masalah-masalah kita kepada Tuhan, dan bukan malah menceritakan tentang besarnya Tuhan kita kepada masalah-masalah kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk bersyukur. Bahkan di tengah badai, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita terus bersyukur. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menenangkan hati kita di tengah badai-badai yang saat-saat ini kita hadapi. Jikalau kita belajar bersyukur, maka di situ kita akan tenang menghadapi badai-badai kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menolong berkati kita semua.